Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala karena begitu banyak nikmat yang dilimpahkan, yang dicurahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian tafsir juz amma. Terakhir kita sudah sampai surah At-Takwir ayat 14, ingat saya sudah sampai 14 belum? Kejadian-kejadian dahsyat yang akan terjadi pada hari kiamat. Ingat saya sudah sampai alimat nafsum ma akhbarat. Ada yang punya catatan lain? Di situ halaman berapa? Hah? 50 kan ya? Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah menjelaskan ayat-ayat 1 sampai 14, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah melanjutkan uraiannya. Bisa antum lihat halaman 51 yang terjemahannya ya. Berbagai gambaran tentang hari kiamat yang telah disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat ini adalah gambaran yang menggetarkan hati dan memperparah kesedihan atau memperdalam kesedihan dan menjadikan manusia menggigil ketakutan. Ini begini, ini relatif ya. Ada orang yang membaca ayat-ayat ini bisa nangis, bisa timbul rasa takut yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita sekali dua kali membaca itu tidak ada rasa apa-apa. Jadi yang disebutkan oleh beliau ini mestinya ya, idealnya orang itu kalau membaca ayat-ayat ini surah At-Takwir, dia akan membayangkan tentang dahsyatnya hari kiamat, berbagai peristiwa-peristiwa yang tidak mungkin dilukiskan dengan kata-kata, hasilnya timbul rasa takut. Itu idealnya. Tapi kadang-kadang kondisi ideal itu tidak kita rasakan, bukan Al-Qur'annya, tapi hati kita yang keras. Jadi berinteraksi dengan Al-Qur'an itu untuk bisa menimbulkan rasa seperti ini. Baca Quran bisa nangis. Nah, itu harus hati yang sehat. Kalau hati yang keras, maaf ya kalau saya katakan, hati kita itu rata-rata tidak mungkin seperti hatinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu baca Quran dikit-dikit nangis. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk beliau radhiyallahu anhu untuk menggantikan sebagai imam, itu putrinya sendiri Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an
apa ya bahasanya, bukan melarang tapi justru bertanya kepada Rasulullah, Bapak itu kan kalau baca Al-Quran itu dikit-dikit nangis, bagaimana bisa ditunjuk jadi imam? Jadi kalau hatinya seperti Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat yang lain, ya, itu Quran itu bisa benar-benar mereka resapi, hatinya sehat, tidak ada penghalang. Ya, kalau hati yang keras itu malah kadang-kadang bacain Al-Quran itu nggak ada nggak doyan malahan, ya, nggak doyan. Maka kata Utsman radhiyallahu an, kalau hati itu sehat tidak pernah kenyang dengan Al-Quran. Kalau hati itu sehat itu doyan banget, demen banget dengan Al-Quran. Makanya dulu sahabat-sahabat Nabi itu tilawahnya itu Masya Allah, ya, ada yang tiap pekan itu bisa khatam, ya. Jadi apa yang disebutkan oleh beliau di sini tadi adalah, ini adalah dalam keadaan ideal. Seharusnya orang Islam itu begitu kalau membaca surat ini. Tapi kondisi kita masih jauh dari yang digambarkan di sini, ya. Ya. Sehingga mendorong orang-orang yang berakal bersiap-siap untuk menghadapi hari tersebut. Kalau sudah yakin betul, apalagi ketika mentadabburi ayat-ayat ini timbul rasa takut, khawatir yang luar biasa, akhirnya memberi semangat untuk melakukan hal-hal yang menyebabkan bahagia dan selamat di akhirat. Ini yang kita harapkan, ya. Kita ngaji juz amma ini diantara kandungan pokoknya adalah tentang akhirat. Kita sudah masih di dunia, alhamdulillah masih punya kesempatan beramal, tapi kita punya keyakinan nanti, ya, kita itu pasti mati, masuk ke alam barzah, dan satu saat kita akan dibangkitkan oleh Allah dan tidak akan mati-mati lagi. Kehidupan akhirat itu kekal dan abadi. Maka dalam ajaran Islam, ya, dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat itu nggak ada apa-apanya. Dan di dalam ajaran Islam kita itu diajari untuk mempersiapkan bekal supaya kita selamat dan bahagia di akhirat, ya. Nah, bekal untuk akhirat itu rata-rata kalau dipandang dengan hawa nafsu itu nggak ada yang enakin, nggak ada yang enakin. Sholat, puasa, zakat, nggak ada yang enak. Meninggalkan larangan-larangan penuh kesabaran. Ini kalau tidak ada kekuatan besar yang mendorong kita, bisa saja kita ini lumpuh. Bahkan kadang-kadang ada orang tuh dikasih kesempatan hidup nggak percaya dengan adanya akhirat, tidak mau peduli dengan adanya akhirat. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kalau kita sudah tadabbur ayat ini kemudian timbul rasa takut, berikutnya adalah mendorong orang untuk menyiapkan bekal. Bagaimana supaya dia dirahmati oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan pada akhirnya masuk dalam jannah. Nah, urusan ibadah ini memang berat. Sekali lagi kita ini harus punya tenaga besar. Yang pertama itu dari iman kepada Allah, iman kepada akhirat atau hari akhir. Iman kepada Allah, kita yakin Allah yang mewajibkan sholat 5 waktu maha melihat, maha mengetahui, dan pasti nanti Allah akan bisa mampu mudah baginya untuk memberi balasan yang seadil-adilnya. Mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang mukmin, mana yang kafir, mana yang munafik. Kita ini kalau kita hubungkan dengan Allah, tidak mungkin ada yang tersamar bagi Allah. Begini ini ya, yang sudah sholat pasti Allah tahu, yang sholatnya ikhlas banget Allah tahu, yang sholatnya ada riyanya Allah tahu. Pasti Allah maha sempurna ilmunya. Ditambah lagi didorong dari belakang, kita punya keyakinan adanya hari akhirat, adanya hari kiamat, adanya kehidupan akhirat. Baik, maka di sini beliau katakan sehingga mendorong orang-orang yang berakal bersiap-siap untuk menghadapi hari tersebut dan mencegah mereka dari perbuatan yang membawa celah.
apalagi yang membawa kerugian. Oleh sebab itu ada sebagian salaf berkata, barang siapa yang ingin menyaksikan hari kiamat seolah-olah dia melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaknya ia mentadabburi, merenungkan surah At-Takwir. Kalau di sini beliau menyebutkan salaf, ya, generasi salaf itu mulai dari sahabat, tabi'in dan tabi'in. Tapi ingat saya, ini bukan lagi sabda perkataan sahabat, bukan perkataan salaf tadi lagi, tapi ini sabda Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah merekomendasikan 3 surat. Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, maka silakan baca. Baca itu maksudnya bukan sekedar baca, tadabburi surah At-Takwir, surah Al-Infitar, dan surah Al-Insyiqaq. 3 surah ini, karena memang isinya seperti ini, menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa dahsyat yang akan terjadi pada hari kiamat. Nah, alhamdulillah kita sekarang sudah surah At-Takwir, surah yang pertama. Nanti berikutnya surah Al-Infitar, kemudian ada jeda surah Al-Mutaffifin, baru surah Al-Insyiqaq, surah Al-Insyiqaq. Baik, kita lanjut ke ayat 15 dan 16. Ini kaitannya dengan penegasan Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'anul Karim. Tentang Al-Qur'an ini, ya. Mulai dari sini. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas. Allah bersumpah dengan al-khunnas, itu bintang yang tersembunyi, al-jawaril kunnas yang beredar, ya. Yaitu salah satu bintang yang tersembunyi yang selalu berjalan di belakang tata surya mengarah ke timur dan seterusnya. Ini apa namanya, tafsir penjelasan tentang al-khunnas. Al-khunnas ini benda, makhluk Allah yang ada di langit. Nah, kita ini umumnya minim banget pengetahuan kita tentang langit. Yang jelas kita lihat ada rembulan, matahari, ada rembulan, ada bintang gemintang, ya. Bintang itu juga Masya Allah jumlahnya, kalau mengikuti prediksi para ilmuwan antariksa, ya, itu subhanallah jumlahnya itu tembus biliunan, ya, ini bilangannya itu, ya. Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan makhluknya yang ada di langit, yaitu tentang bintang. Nah, ini penjelasannya tidak tidak perlu kita ini terlalu detail. Yang penting ini adalah yang intinya, ya, Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan al-khunnas, bintang yang tersembunyi, untuk menegaskan tentang Al-Qur'anul Karim. Setelah bersumpah dengan al-khunnas, ayat 17, wal laili idza as'as, wal laili idza as'as, dan demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Antum perhatikan di sini. Kata as'as ay adbaro, ini dalam terjemahan, demi malam apabila hampir meninggalkan gelapnya, berarti sudah di akhir malam. Ada yang mengatakan di antara ahli tafsir yang dimaksud as'as itu akbal. Jadi ketika malam tiba. Ini kadang-kadang satu kata itu memiliki lebih dari satu makna. Bahkan kadang-kadang maknanya itu bisa bertentangan. As-as ini kalau kita lihat terjemahnya adalah malam ketika hampir meninggalkan gelapnya. Berarti sudah di penghujung waktu, hampir terbit fajar, ya. Tapi wakila akbala itu datang seperti ini, matahari terbenam, berarti aqbalal lail, malam datang menjelang, ya. Taib. Was-subhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing, ya. Ai banat alam imus subhi, ketika jelas tanda-tanda subuh.
Wan syaqqan nuru syai'an fa syai'an, lalu mencuatlah cahaya ya, sedikit demi sedikit ya, hatta yastakmila, sehingga akhirnya sempurna, wa tatlu asyamsu, dan terbit matahari. Ini kalau kita amati ya, sudah tidak ada kalau kita amati keadaan subuh itu dengan tafsir ini sudah sinkron, sudah tidak mungkin antum membantah. Beginilah proses subuh itu, pelan-pelan keluarnya cahaya itu ya. Kadang-kadang kita keluar ke masjid misalnya jam berapa itu, umumnya ke masjid 4:30 misalnya ya, itu gelap. Nanti jam 5 itu sudah, tapi tidak langsung biar begitu kayak lampu gitu mati, enggak, pelan-pelan, smooth ya, pelan-pelan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Begini ini kalau orang beriman ya, yang menerbitkan matahari atau memunculkan waktu subuh, menyingsing, kemudian keluarlah cahaya sedikit demi sedikit sampai akhirnya terbit matahari, terus bergerak sampai tengah hari, nanti persis di ini, kemudian sore tenggelam. Begini ini bagi orang beriman ya, dia yakini yang menerbitkan matahari, yang menentukan garis edarnya, berjalan di garis edarnya, kemudian terbenam, ini bukan jalan sendiri ya, tetapi Allah tabaraka wa taala. Begitu cara kita membaca alam ya, pergantian siang dan malam Allah yang menggulirkan ya. Sekarang tidak turun hujan, berarti Allah tidak menurunkan hujan. Nanti kalau hujan itu turun, Allah yang menurunkan hujan. Ada orang hidup, Allah yang menghidupkan. Ada orang sehat, Allah yang memberi sehat. Ada orang meninggal, Allah yang menghendaki kematiannya. Seluruh alam semesta ini, semua kejadian besar atau kecil harus kita sandarkan kepada Allah. Awas, kita ini orang beriman, kalau ngomong tentang alam itu harus benar, jangan menyelisihi akidah kita. Misalnya kejadian-kejadian di alam semesta itu orang menyebutnya kadang-kadang fenomena alam. Nah, El Nino, kemarau panjang, apalagi kenaikan suhu. Nah, mereka menyebutnya fenomena alam. Ya, fenomena alam itu ada yang menghendaki. Jadi kita sandarkan ini terjadi atas kehendak Allah. Demikian juga kekayaan-kekayaan alam jangan pernah disandarkan kepada alam. Hati-hati kalau bicara ya. Teh, kopi, cengkeh, macam-macam itu kadang-kadang orang menyebut anugerah alam. Alam itu makhluk diciptakan oleh Allah. Jangan pernah menyandarkan berbagai macam nikmat itu kepada alam. Alam tidak bisa memberi apa-apa. Alam itu Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan alam yang subur, berbagai macam tanaman dan lain sebagainya ya. Jangan kita pisahkan dengan Allah tabaraka wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin, yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta. Bumi langit seisinya ini kerajaan Allah, mulkullah, walillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah kerajaan langit dan bumi. Allah yang berkuasa penuh ya. Makanya inilah hebatnya ajaran Islam. Coba antum perhatikan, untuk agar hujan itu turun ya, macam-macam orang melakukan berbagai macam ritual. Bahkan saya pernah melihat itu ada yang ritualnya itu sampai berdarah-darah. Jadi pecut-pecutan itu diharapkan ini adalah ritual untuk minta hujan. Dalam Islam apa? Berdoa kepada Allah ya. Doa minta hujan itu bisa disisipkan di khutbah Jumat. Doa minta hujan, Allahumma asqina ghaitsan mughitha dan seterusnya, itu bisa disisipkan karena Rasulullah SAW dulu pernah ada kemarau panjang, kemudian ada salah seorang sahabat yang memohon kepada Rasulullah agar berdoa, memohon kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Itu di saat beliau khutbah. Jadi sekarang ini kalau dipandang perlu gitu, udah dipandang perlu istisqa belum sekarang?
Enggak, kalau setahu saya sih memang bulan-bulan begini ini bulan kemarau kan ya, musim kemarau ya. Ya. Tapi kalau sudah parah misalnya di suatu tempat silahkan, misalnya kalau dipandang perlu, atau sholat yang spesial untuk minta hujan kepada Allah, namanya sholat istisqa, minta kepada Allah karena Allah itu yang menurunkan hujan. Baik. Kita itu sekarang hidup ya dalam suasana yang apa bahasanya ya, banyak orang yang sudah melupakan Allah ya. Banyak melupakan Allah. Tadi ada berbagai macam peristiwa tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini jelas kadang-kadang kalimat insya Allah itu sudah begitu mahal sekarang. Padahal insya Allah itu mestinya kita ketika berbicara tentang sesuatu yang akan datang itu mestinya insya Allah menunjukkan kita ini beriman, menunjukkan kita punya akidah, punya keyakinan bahwa sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Bahkan masalah sepele kelihatannya, misalnya begini, ini ada yang ngundang makan malam nanti misalnya ya, ntar habis sholat Isya datang ya kita ke rumah kita makan. Itu kalau seandainya ada orang menjawab iya oke, saya pasti datang. Oh, orang ini sudah kelihatan itu, orang ini dia tidak kenal dirinya ya. Kalau orang yang kenal dirinya bukan siapa-siapa, meskipun itu hanya beberapa langkah dari masjid ini, berapa meter, kalau yang faham, yang kenal dirinya, saya tidak mungkin datang ke rumah Pak Yadi yang hanya 10 meter dari sini kecuali atas kehendak Allah. Maka yang harus diucapkan apa? Insya Allah Pak saya hadir. Apalagi proyek-proyek besar ya, molor melulu gitu ya. Nah, diperkirakan nanti akan dibuka bulan ini, tidak ada insya Allah. Akhirnya ya tidak terbukti, bisa jadi. Coba kalau dikaitkan dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah, setidaknya ketika kita ngomong itu jelas ada aroma iman kita yang keluar. Alhamdulillah, insya Allah ya, ini mestinya apa namanya, mudah kita ucapkan karena itu bagian dari mewakili akidah kita, mencerminkan keimanan kita. Baik. Antum perhatikan ini ya, ini jelas bisa kita amati. Cuman sekarang ini kita ini umumnya sudah tidak peduli. Semuanya apa namanya, mengandalkan jam. Ya nggak apa-apa, tapi yang disebutkan di sini ini bagaimana gelapnya malam, bagaimana fajar menyingsing, bagaimana cahaya subuh itu apa namanya, dari subuh itu perlahan-lahan menuju terang sampai akhirnya terang benderang. Rata-rata sebagian besar orang sudah tidak menikmati ini, tidak melihat ini. Ya, iya kan? Kita sudah tidak begitu memperhatikan apa-apa yang di atas sana. Dan ini dijadikan umpan ya untuk mengasah iman kita. Dalam surah Al-Ghasyiyah itu Allah rekomendasikan langit. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Orang itu kalau tadabbur langit dia akan terkagum-kagum. Apa yang membuat kita kagum? Pertama tingginya, kedua kokohnya, tegak tanpa tiang. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau menciptakan semua ini tidak sia-sia ya. Ini ada dua ayat ya. Yang pertama ini yang kita kaji, ini namanya ayat qauliyah yang berupa firman. Ini firman Allah ya, Al-Quran itu firman Allah. Abaikan kalau ada orang mengatakan bahwa Quran itu sabda Rasul atau yang lainnya. Pokoknya Quran itu kalamullah, selain itu menyimpang. Yang kedua ada alam semesta, itu namanya ayat kauniyah ya, kauniyah, alam semesta, ada langit, ada bumi, ada nyamuk. Bahkan kalau kita sudah lelah, males misalnya, sudah lelah mengamati yang di luar diri kita, nih diri kita ini,
wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kita ini juga tersimpan bukti-bukti kemahakuasaan Allah yang luar biasa. Cuman itu pun kadang-kadang kita tidak sempat. Tadabbur ayat Al-Quran tidak sempat. Mengamati alam semesta untuk mengasah iman kita nggak sempat. Bahkan kadang-kadang orang menuju tempat-tempat yang bagus itu bukan dalam rangka taat, bukan dalam rangka tadabbur alam, tapi mengotori alam ini dengan maksiat. Tempat-tempat yang bagus, pantai yang indah, tempat-tempat yang indah, orang berduyun-duyun ke sana umumnya bukan untuk tadabbur, tapi untuk menikmati pemandangan yang kadang-kadang itu membuat mereka lupa sholat. Ya. Rombongan-rombongan yang berrekreasi ke tempat-tempat itu kalau dipimpin oleh orang-orang yang baik agamanya, oke, kita pergi ke suatu tempat yang indah, tapi sholat tidak boleh ketinggalan. Nah, jadi dikelola sedemikian rupa snacknya, ya, kemudian sholatnya, kemudian ke tempat itu bukan untuk berbuat maksiat, untuk melihat pemandangan yang indah sampai terkagum-kagum, imannya bertambah. Rihlah seperti ini namanya tadabbur alam, itu bisa dilakukan oleh kaum muslimin. Cuman umumnya, ya, kalau sudah ke tempat begini ini kita kalah cepat dengan orang-orang yang ingin mengotori tempat tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, maksiat. Baik. Wa hadhihi ayatu 'idhamin aqsama Allah biha ala uluwi sanadil Qur'an wa jalalatihi. Ayat-ayat yang agung ini, tanda-tanda, ya, yang agung ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Untuk apa? Ala uluwi sanadil Quran, untuk menegaskan betapa tingginya sanad Al-Quran, ya. Wa jalalatihi, dan keagungan Al-Quran, wa hifdhihi min kulli syaitanir rajim, dan penjagaan Allah dari semua syaitan yang terkutuk. Allah berfirman mulai dari tadi, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Allah bersumpah dengan semua ini untuk menegaskan intinya bahwa Al-Quran itu kitab yang istimewa. Dari sisi sanadnya, ya, nanti akan jelas. Allah, Jibril, Rasul, itu sanadnya Al-Quran. Dari Allah diwahyukan kepada Jibril, Jibril disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan juga dijaga. Nah, perhatikan, orang-orang kafir itu sejak dulu, ya, sudah mendustakan Al-Quran, menolak bahwa Al-Quran itu wahyu. Mereka tidak percaya, Al-Qurannya didustakan, Al-Quran bukan kalamullah. Rasul yang menerima Al-Quran juga mereka dustakan, bukan Rasul. Nah, itu perhatikan ini. Kalau kita renungkan ini, kita merasa bahwa kita ini mendapatkan nikmat yang luar biasa. Abu Lahab itu pamannya Rasulullah, tahu betul bagaimana keponakannya. Abu Talib itu tahu betul bagaimana Rasulullah. Abu Talib itu kalau tidak takut celaan orang, dia sudah masuk Islam. Dia pernah mengatakan dia nggak mau masuk Islam untuk takut dicela orang. Maka penghalang hidayah itu sampai hari ini ya begini nih. Kalau orang itu kalau takut dicela orang, saya mau ke masjid malu nanti dikatain so alim, penghalang hidayah itu diantaranya adalah takut dicela orang, ya. Masya Allah, Abu Jahal itu juga tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, nggak pernah bohong beliau itu, ya. Tapi nggak dapat hidayah, mati dalam keadaan kafir, musyrik. Sementara kita yang ada di belakang Rasulullah entah berapa tahun, ya, sudah ribuan tahun lebih, kita tidak pernah melihat beliau, tapi kita meyakini beliau itu hamba Allah dan utusannya. Kita yakin beliau itu orang yang akhlaknya mulia. Kita yakin beliau itu adalah atqan nas, manusia yang paling bertakwa. Ini hidayah, ikhwatanya mahal banget, ya, mahal banget.
hidayah Islam, berarti kita itu punya keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah pernah berwasiat, sudah lewat di kitab Al-Adabul Mufrad ya. Salah satu wasiat Rasulullah kepada Abu Darda apa? Jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, meskipun kamu akan dipenggal, kamu dibunuh atau kamu dibakar. Pertahankan tauhidmu, jangan pernah kamu lepas. Alhamdulillah kita meyakini la ilaha illallah, dan alhamdulillah kita tidak pernah menghadapi cobaan. Nah, diancam orang kalau kamu mau meninggalkan Islam, kamu saya bunuh. Bahkan kalau seandainya itu terjadi, dan mudah-mudahan tidak terjadi ya, kalau orang itu menyapung nyawanya, yang penting tauhidnya utuh, itu nggak rugi. Tapi sayang itu nyawa itu kadang-kadang disabung untuk hanya hal-hal yang remeh, yang justru membahayakan akhiratnya ya. Tawuran ya. Kalau ada tawuran mendingan minggir lah, muslim ketemu muslim ngapain ya kan. Tapi kalau nyawa itu dipertaruhkan untuk mempertahankan tauhid, kalau orang itu berani mempertaruhkan nyawanya, ini untung besar ya, untung besar ya. Demikian juga dijaga. Nah, kadang-kadang orang yang ingin mengganggu iman kita tentang Al-Quran, itu ada pertanyaan begini, kamu yakin Quranmu itu ori? Kamu yakin kalau Quran yang kamu baca, yang kamu pelajari itu asli? No. Ini kalau orang yang tidak pernah mempelajari masalah ini, bisa saja itu goncang dengan pertanyaan seperti itu. Tapi kalau orang yang faham, dia akan bantah orang itu dengan gagah dan berani, dengan tegas. Saya yakin. Kenapa kamu yakin? Karena yang saya yakini, Allah itu tidak hanya menurunkan Al-Quran, tetapi menjaganya. Nah, tolong, iman kita tentang Al-Quran itu bukan hanya Allah menurunkan Al-Quran, tapi setelah Al-Quran sampai kepada Rasulullah, sampai menjelang kiamat itu Al-Quran dijaga oleh Allah. Ini satu paket. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Berarti ada dua ilmu di sini ya, kesimpulan. Allah yang menurunkan Al-Quran, malam yang Allah menurunkan Al-Quran itu adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Setelah diturunkan, ada ayat yang menjamin bahwa Quran itu dijaga. Nih, pertahankan, perkokoh iman kita ini, karena dari dulu orang kafir itu sasaran tembaknya itu adalah Al-Quran. Hari ini juga begitu ya, perhatikan baik-baik bagaimana cara menjaganya. Nabi SAW itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ummi. Tapi jangan pernah merendahkan Rasulullah karena keummiannya, karena ini dikehendaki oleh Allah, ada hikmah yang besar. Coba kalau seandainya Rasulullah itu mahir menulis, Rasulullah itu orang yang pandai membaca, ketika dituduh kamu bohong ya, yang kamu sampaikan itu pasti bikinan-bikinan kamu, tapi kamu ngaku-ngakunya wahyu. Itu orang yang nuduh begini punya apa? Agak di atas angin gitu istilahnya. Tapi yang menerima wahyu ini ummi. Nah, tapi sekali lagi, kalau mengenal Rasulullah itu jangan sepotong-sepotong ya. Nanti kalau ada orang mengatakan, oh Rasulmu itu nggak bisa baca ya, nggak bisa tulis. Iya, kenapa? Tapi kan dia mendapatkan Al-Quran jalurnya wahyu, mendapatkan hidayah, dadanya dilapangkan oleh Allah menerima Islam. Nah sekarang itu kadang-kadang orang yang Masya Allah ya, menguasai sekian banyak bahasa, satu huruf Al-Quran tidak ada yang masuk, satu butir akidah yang benar tidak ada yang masuk. Bisa saja dia ateis, bisa saja dia tidak percaya semua rukun Islam yang Rasulullah sebutkan dalam agama ini. Tayyib, Rasulullah SAW ya, ketika menerima Al-Quran, bagaimana cara Allah menjaga? Sanuqri'uka fala tansa. Nih, kalau misalnya ada orang mengatakan, kamu yakin bahwa Rasulmu itu hafal semua ayat Al-Quran? Kita katakan, saya yakin, karena Allah berfirman, Allah yang mewahyukan Al-Quran melalui Jibril alaihissalam kepada beliau. Allah berfirman, sanuqri'uka fala tansa, kami akan bacakan kepadamu wahai Muhammad, lalu kamu tidak pernah lupa.
Tidak seperti kita, kadang-kadang surah Al-Kafirun sebulan belum hafal, apalagi sudah tua. Ya, Rasulullah itu tidak perlu menghafal kayak anak-anak kita harus mondok di pesantren tahfidz untuk masalah baca. Kemudian Allah berikan pemahaman kepada Rasulullah SAW. Bahkan Allah izinkan Rasulullah itu untuk menjelaskan Al-Quranul Karim. Nah, mau apa kita? Kalau ada yang mengatakan, siapa tahu waktu Jibril alaihissalam menyampaikan ke beliau itu ada yang tercecer. Oh, emang Jibril kayak tukang paket. Kalau tukang paket mungkin kan dia berjalan dari Jakarta mau nganterin ke Bekasi, nggak sampai ke Bekasi, mungkin nggak itu? Kenapa? Banyak kemungkinannya dibegal orang, paketnya jatuh ke tangan orang lain atau orangnya bahkan kalau dikirim pakai pesawat, apa ada jaminan 100% itu akan sampai? Jibril nanti kita akan, saya kasih mukaddimah di sini karena pentingnya bagi kita umat Islam ini untuk menjaga akidah kita, jangan gampang goyang, terutama tentang Al-Quran ya. Maka disebutkan di sini tadi, sumpah-sumpah Allah ini menunjukkan sanad Al-Quran itu sangat istimewa. Allah, Jibril, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga menunjukkan Al-Quran ini agung karena kitabullah, bagaimana nggak agung. Kemudian juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir itu mau mengerahkan usahanya untuk menghilangkan Al-Quran itu mustahil. Ya, mustahil. Kalau ada yang bakar-bakar Quran ya, di negara-negara yang sangat sekuler sana yang ada kebebasan berekspresi, Quran dibakar kan? Tapi di negeri kita ya, Pak Mahfud MD, Menteri Polhukam, semoga Allah menjaga beliau, memberi taufik kepada beliau. Beberapa yang lalu itu memerintahkan kepada Kemenak agar menarik Quran yang salah cetak. Ada Quran beredar salah cetak. Salah cetaknya itu cuma salah huruf. Surah Al-Kahfi ayat 8. Waja'iluna itu aslinya ternyata tercetak wajahiluna. Ain diganti dengan ha. Alhamdulillah selevel menteri ikut membela Al-Quran, menyarankan supaya segera ditarik. Luar biasa. Ini juga bukti bahwa Al-Quran itu dijaga oleh Allah. Dan negara kita itu karena negara kita banyak muslimnya, presidennya muslim, menterinya muslim, alhamdulillah ikut menjaga keaslian Al-Quran. Nah, kalau sudah sampai di sini, kesimpulan kita Quran itu pasti asli. Karena kalau ada yang mengacak-acak pasti cepat ketahuan. Karena apa? Di sisi yang lain Allah menjaga Al-Quran itu dengan dimudahkan sebagian kaum muslimin untuk menghafalnya. Ada yang hafid. Antum kita semua hafid Fatihah ya? Alhamdulillah, berarti kita ikut menjaga Fatihah. Kalau ada orang nambah-nambah ngurangin pasti kita tahu. Hafal Ad-Duha sampai Anas, alhamdulillah. Berarti kita ikut menjaga itu. Ada yang hafal 30 juz. Walillahil hamd. Baik, sampai di sini dulu. Nanti ayat-ayat tentang Al-Qur'an ini ya, kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang. Sudah masuk Isya? Sudah ya? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.